Nabi seperti Yesus. Seperti Yesus. Emang Muhammad bisa membangkitkan orang mati? Ada gitu mukjizatnya? Kalau kata Aisyah, aku tidak melihat Tuhanmu selain Dia yang mempercepat hasratmu. Kata Aisyah itu. Banyak kok. Apa mukjizatnya Muhammad kalau banyak? Kan Saya situ akan yang open paling cam. tahu. Saya akan open cam. Buktikan ke saya bahwa Muhammad bermukjizat. Saya akan open cam. Menghamilin pembantu, itu mukjizatnya. Menghamilin pembantu. Serius, saya akan open cam. Serius. Ayat Tahrim ya 66 ayat 1. Ayat 1 sampai 5. Iya, menggali itu kan pembantu. mukjizatnya itu menghamilin pembantu. Nanya mujizat padahal kamu kan yang paling tahu kiamat. Loh, Yang Anda sering kan dibongkar-bongkar. Islam. Anda mengatakan bahwa Muhammad itu setara dengan Yesus. Saya tanya, Muhammadmu apa mukjizatnya? Kalau nggak cuma ngarang ayat turun celana itu apa? Ngapain tanya aku? Loh, kan kamu yang lebih tahu. Kamu yang Anda mengklaim beli itu, tapi begitu buku, ditanya kenapa tanya sama aku? Gimana Anda ini? Iman Anda itu iman buta ya? Gitu, imannya model imannya itu nggak ngerti apa-apa definisi beriman. Ya, kayak Oten juga, imani saja. Kau nggak usah banyak omong deh. Kau berarti imanmu iman buta, nggak paham apa-apa tentang Muhammad. Kalian juga nggak paham apa-apa tentang Yesus. Oh, saya paham tentang Yesus. Tapi kau yang nggak paham tentang Muhammad. Coba jelaskan tentang Kau Yesus. Jangan lari dulu. Saya tanya, kau berarti nggak ngerti apa-apa tentang Muhammad. Biar kayak Oten juga lari-lari. Asumsi. Kau yang lari-lari di sini. Saya tanya tentang keimananmu. Kau nggak ngerti satu pun. Muhammad nggak punya mukjizat apa-apa. Kau nggak ngerti itu. Tapi kau bilang sama seperti Yesus. Gimana kau ini? Jadi dia punya mukjizat, tapi mukjizatnya apa? Tentu juga menghidupkan apa orang mati. Mukjizatnya Muhammad? Kan? Saya kan open cam. Kasih tahu saya mukjizatnya Muhammad. Gak usah kepo deh. Ini gimana ini? Lu tinggal bilang aja Muhammad itu botol gitu aja. Susah-susah amat lu. Ya, yang penting jangan kayak Paulus yang ngebantai murid Yesus. Oh gitu. Coba Muhammad itu Rasul Paulus itu Saulus ketika dia itu menjadi seorang Farisi yang dia belum bertobat. Intinya, tapi ketika dia bertobat, dia tidak satu pun yang dia sakiti. Justru dia disakiti tapi dia tidak membalas. Anda baca di dalam 1 Korintus 4 ayat 10 sampai 11. Orang mencacinya, dia tidak mencaci. Beda. Tapi kata Bapak gereja di situ, Paulus itu nggak sebanding, bro. Nggak sebanding. Allahmu sama Rasul Paulus nggak sebanding kok. Allahmu yang namanya Muhammad sama Paulus nggak sebanding. Rasul Paulus membuat banyak mukjizat lah. Muhammadmu apa mukjizatnya? Paulus itu mau menghancurkan Kristen dari di mana konsepnya Paulus menghancurkan Kristen? Rasul Paulus nggak pernah menggauli anak kecil, menggauli pembantu, menghamili pembantu, menggauli bibinya sendiri, ngajarin untuk pedofil. Itu Muhammad yang kayak begitu. Paulus nggak ada ngajarin seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui bersama para Polikardus itu tidak henti-hentinya melakukan segala cara untuk menghancurkan Islam di Indonesia. Segala cara sudah mereka lakukan, dari melakukan fitnahan, ya, terus juga membuat hujatan, belum lagi bagaimana mereka door to door membrainwash saudara-saudara kita agar terpengaruh, agar membenci Islam. Belum lagi upaya adu domba yang mereka lakukan. Mereka adu antara muslim satu dengan muslim yang lain. Belum lagi kadang-kadang ada juga dari mereka yang menyamar sebagai muslim, menyusup ke dalam Islam untuk mengadu domba sesama umat muslim. Segala cara sudah mereka lakukan, teman-teman. Dan kita tahu, makin kesini makin depresi mereka. 10 tahun yang lalu, mereka begitu gampang memurtadkan umat muslim. Karena saat itu, informasi, internet, tidak seperti sekarang. Zaman dulu, 10 tahun yang lalu, orang kalau mau mempelajari suatu agama, mereka harus beli buku, mereka harus mencari referensi, mencari data-data secara manual, ke perpustakaan, ke tempat ibadah, belajar dari orang yang ngerti.
agak ribet kalau dibandingkan zaman sekarang yang semua informasi bisa diakses dengan gampang. Yang penting ada internet. Anda di pelosok sekalipun, Anda akan mendapatkan informasi begitu gampang. Apalagi dunia diskusi lintas iman. Sudah ada di YouTube, TikTok, ya, video-video perdebatan. Data yang dikeluarkan sudah sangat banyak, dan teman-teman bisa membandingkannya sendiri. Terlepas Anda memilih keyakinan yang mana. Yang penting Anda pelajari dulu. Yang penting Anda tahu keyakinan yang akan Anda anut. Kita sangat menyayangkan kalau ada orang pindah agama. Dari agama A ke agama B, hanya karena ikut-ikutan teman. Hanya karena terbawa perasaan. Padahal dia sendiri nggak tahu agama yang baru dia anut itu seperti apa. Yang lebih kacau, agamanya yang lama pun dia nggak tahu. Dia hanya beragama karena disuruh orang tua, karena ikut orang tua. Tapi dia sendiri nggak pernah belajar tentang agamanya. Dan itu banyak, teman-teman. Itu sangat banyak kita jumpai, bahkan di kalangan Muslim sendiri. Di kalangan orang-orang yang KTP-nya Islam. Itu juga banyak. Itulah kenapa orang-orang seperti ini selalu menjadi target. Target yang gampang untuk dimurtadkan oleh teman-teman kita dari sebelah. Dan kita bisa lihat salah satu pasukan khusus untuk menghancurkan toleransi, menghancurkan Islam, itu adalah Polycarpus. Polycarpus bergerak dengan organisasinya sendiri, yang memang tujuannya agak berbeda dengan misionaris, agak berbeda dengan Kristen pada umumnya. Polycarpus lebih fokus kepada hujatan, lebih fokus bagaimana membuat marah umat muslim, bagaimana membuat kegaduhan, bagaimana membuat toleransi retak di Indonesia. Sehingga apa? Sehingga nanti ada alasan. Ada alasan menekan pemerintah, menekan umat muslim. Contohnya, mereka buat skenario sedemikian rupa, biar kesannya umat Kristen terzolimi. Padahal nggak ada yang seperti itu. Tapi sengaja di framing seperti itu supaya ada bargain power. Supaya mereka bisa nego sesuatu. Jadi itulah upaya-upaya mereka, teman-teman. Tetapi alhamdulillah, sekarang informasi begitu cepat beredar. Orang-orang bisa tahu kalau ada berita hoak, kalau ada berita bohong. Kita bisa lihat, sekarang media bukan hanya dikuasai segelintir orang. Ada orang fitnah yang bakar tempat ini adalah ini. Besok sudah ketahuan. Nggak lama kemudian sudah ketahuan. Ternyata yang bakar itu orangnya sendiri. Kita lihat, tahun lalu ya, ada gereja yang terbakar. Rasul Lubis, Emen, langsung buat, ini pelakunya Islam, orang Islam tidak suka dengan gereja, tidak senang kalau orang Kristen beribadah. Rupanya pelakunya dari pihak Kristen sendiri, pelakunya jemaatnya sendiri. Alhamdulillah, kita terus menyuarakan hal tersebut, dan Emen, salah satu Polycarpus, itu meminta maaf. Sedangkan Rasul Lubis pura-pura tidak tahu. Tapi minimal orang jadi tahu bahwa pelakunya ternyata bukan Islam. Kalau zaman dulu, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Zaman dulu seperti itu. Ngeri, teman-teman. Ya, ngeri. Dan kita bisa lihat bagaimana hujatan mereka seperti yang saya tampilkan tadi. Pendeta-pendeta pun dipengaruhi. Orang seperti Mel Atok, yang sebelumnya kita lihat netral, yang sebelumnya kita lihat bisa berpikir dengan jernih, yang kita lihat dengan jelas, melihat bahwa Indonesia itu terjaga dari LGBT, terjaga dari kemerosotan moral, lantaran Islam mayoritas. Tapi makin ke sini, pendeta Mel Atok mulai dicekokin doktrin-doktrin kebencian kepada Islam. Mulai diajarkan untuk menghujat Islam. Mulai diajarkan untuk menyerang agama Islam. Dan saya nggak tahu, kenapa pendeta Mel Atok diam saja, bukannya menasehati mereka. Tapi kita lihat makin ke sini memang ada kecenderungan. Ya, kalau saya lihat ada kecenderungan pendeta Mel Atok untuk menjadi Polycarpus. Bahkan di gereja, dia sudah mulai memarahi Kodondi, Ustadz Kainama, bukan ngomong firman Tuhan, tapi marah-marahin orang, bahkan memutarkan video Kodondi untuk dikata-katai. Lucu ya? Dan alhamdulillah, atas perbuatan mereka, orang-orang Kristen itu makin banyak yang mulai berpikir,
mulai mencari tahu. Bukan hanya telan mentah-mentah informasi mereka, tapi belajar sendiri. Cari tahu sendiri Islam seperti apa. Dan alhamdulillah, makin banyak orang yang mualaf. Dan salah satu contohnya adalah seorang misionaris. Bayangkan, misionaris door to door memilih menjadi mualaf. Dan ini salah satu pasien yang cukup berat, yang kemarin itu berapa kali diskusi, bahkan termasuk Bang Dewa tuh geram. Geram sekali. Padahal dia sudah tahu kebenaran, tapi dia susah untuk mendapatkan hidayah. Susah untuk melangkah. Tapi alhamdulillah, akhirnya misionaris ini berhasil. Ya, berhasil terbuka hatinya, terbuka pikirannya. Bagaimana kisahnya? Ya, kita saksikan dulu. Padahal harusnya kan Maria atau Miriam. Maria atau Miriam. Miria ya. Ya karena di Bible kan ada Miriam, ada Maria. Ada Maria. Ya seharusnya ya, kalau nggak Miriam ya Maria, tapi jadi malah Maryam. Tapi kamu memang sudah qadarullah lah, harus menjadi Maryam. Wede. Tahu Maryam kan? Ibunya Isa Al-Masih. Iya. Tahu ceritanya kalau di Islam? Belum ya. Yang dia melahirkan, dia mengandung tanpa seorang ayah. Oh iya. Kalau di Kristen kayak gitu juga nggak sih ceritanya? Ada ayahnya. Oh serius? Iya. Subhanallah, kaget gue. Oh kalau di Kristen ada ayahnya? Ada ayahnya Yusuf. Oh Yusuf ayahnya? Iya. Berarti ada hubungan biologis? Enggak. Oh enggak. Iya jadi kalau gimana coba. Kita belajar ya pemirsa Osi TV, kita belajar sama Oten nih karena ini konten belajar sama Oten. Iya, jadi kalau di kekristenan itu Yesus itu punya ayah, namanya Yusuf. Oh gitu. Suaminya Maria. Iya, tapi ini tidak ada apa tadi hubungan biologis. Nggak ada, karena sewaktu sebelum si Maria ini mengandung, dia tuh sudah didatangi seorang malaikat bahwa engkau akan mengandung dan engkau akan menamai dia Yesus, gitu kan? Itu cerita itu cerita di Kristen. Nah, Yusuf pun yang bernama Yusuf ini pun juga didatangi seorang malaikat bahwa ya nikahilah si Maria itu. Ya, tapi tidak ada hubungan biologis. Oh, tetap tidak ada hubungan biologis. Tapi dia menikah. Jadi supaya istilahnya kayak mungkin biar si Yesus ini jatuhnya nggak haram gitu loh. Jadi ada bapaknya. Karena kan Maria kan tiba-tiba mengandung kan tanpa tiba-tiba mengandung. Oh, tapi di itu juga seperti itu ya. Berarti di Kristen juga sama ya. Sampai dia akhirnya disucikan sebagai Tuhan bahasanya. Nah, dulu juga pernah Maryam sendiri ngobrol sama Sinchan waktu di Kubah Mas, itu memilih Islam itu karena saking cintanya sama Yesus. Itu keren banget loh itu. Yes. Itu coba dijelasin gimana? Karena saking cintanya akhirnya memilih Islam. Jadi sebenarnya kalau misalnya orang-orang kadang bertanya sama saya, apa sih alasan kamu memilih Islam ketimbang agama-agama yang lain gitu kan? Jawaban saya itu simpel, karena saya mencintai Yesus Kristus. Karena saking cintanya saya dengan Yesus Kristus, akhirnya saya memilih Islam. Kenapa? Karena hanya di Islam, Yesus itu sangat dimuliakan. Di kekristenan bahkan dikatakan bahwa Yesus itu mati terkutuk. Kasian banget ya? Tiang salib, iya. Terkutuk loh. Masa punya Tuhan disalib? Iya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Oke. Dan ini gini, ini juga waktu Sinchan lagi ketemu sama teman Sinchan namanya Sonia. Dia karena dia udah nggak bisa perpuluhan, akhirnya dia berdoa malam-malam. Akhirnya Sinchan bilangin, Sinchan belajar dari kamu, belajar dari Maryam. Sinchan bilang sama dia, kalau lu suka sama Yesus, gua juga lebih cinta sama Yesus. Dia bilang gitu. Dan akhirnya alhamdulillah berkat kamu, orang itu alhamdulillah sekarang udah masuk Islam. Jadi itu sangat ini loh, teman-teman, itu bahasa yang dipakai sama Maryam itu sangat ampuh. Karena memang seperti itu. Di Islam itu memang benar kan? Di Islam itu memang sangat membanggakan dan memuliakan. Iya, karena gini, kalau mau jadi pengikut Yesus yang sejati, seharusnya Anda menjadi seorang Islam, bukan jadi Kristen. Oke. Karena ya balik lagi, Kristen itu kan artinya pengikut Yesus ya, bukan penyembah Yesus. Oke. Betul toh? Followers. Iya kan? Followers kan kalau ngikut kan? Iya. Berarti zaman dulu ada TikTok mungkin ada followers. Iya kan? Iya. Astaga. Kalau untuk pengikut, kalau kita untuk mengimani, pilihnya di Islam. Subhanallah. Karena di Islam itu
ada rukun iman namanya. Salah satunya itu percaya kepada nabi-nabi Allah, percaya kepada malaikat Allah. Nah di situ Nabi Isa itu atau Yesus itu adalah nabi. Jadi kita sangat memuliakan nabi. Dan di Al-Quran pun namanya disebut, nama Maryam pun ada loh, ada suratnya loh, keren banget loh. Makanya waktu saya masuk Islam, saya sudah tidak perlu ganti-ganti nama lagi, karena nama saya sudah Maryam. Oke. Nah sekarang kayak gini, nih Maryam nih, kan banyak banget ya cobaannya sebagai mualaf ya. Cobaan terberatnya apa sih Maryam? Selama saya jadi mu'alaf itu, yaitu hubungan sosial dengan teman-teman saya yang di Saksi Jehovah dulu, sebelumnya di Kristen yang harus saya tinggalkan, itu saya menjadi perasaan kesepian itu sangat dalam. Berarti kamu sampai nggak punya teman gitu ya? Teman sih punya ya, tapi untuk benar-benar teman yang benar-benar akrab dan benar-benar bisa memahami satu sama lain, yaitu karena saya agak tipikal orang tuh agak sulit untuk menjalin keakraban dengan orang baru. Okay. Itu yang jadi challenge buat saya sebenarnya. Berarti sampai akhirnya kamu memilih Islam dan kamu berubah lingkupannya jadi yang lain gitu ya? Iya, yang seharusnya. Itu berat banget sih. Berat banget. Itu ya awal-awal saya mualaf, nangis udah pasti sering ya, karena rasa kerinduan itu pasti ada. Kita nggak bisa pungkiri itu. Tapi ya satu hal yang menguatkan saya bahwa setiap keputusan yang kita ambil pasti ada konsekuensi dan selalu ada yang harus dikorbankan. Oke, untuk materi, untuk pekerjaan itu ada kesulitan nggak setelah kamu jadi mualaf berapa bulan ini? Kalau semenjak saya mualaf itu kan saya sudah tidak bekerja ya. Dan setelah saya menjadi seorang muslim itu, di situ hal yang dimana saya baru memahami arti tawakal yang sesungguhnya itu seperti apa. Karena kalau dibilang dulu itu sebelum saya menjadi seorang muslim, orang yang sangat berambisi. Ya, kalau berambisi yang kalau berlebihan mungkin iya ya. Tapi setelah saya menjadi seorang muslim, ya saya pertama kali dengar kata tawakal itu dari teman saya, dan saya coba tanya ke teman saya, apa sih arti tawakal itu? Tawakal itu artinya ikhlas. Dan akhirnya saya mencoba untuk menerapkan itu karena saya maksudnya berpikir bahwa Allah yang saya sembah saat ini adalah Allah yang benar. Jadi ketika saya menerapkan itu, saya yakinlah nggak mungkin Allah membiarkan saya hidup menderita, apalagi saya di Jakarta yang notabene tinggal sendirian. Dan satu hal yang agak sulit saya utarakan, tapi bantuan Allah buat saya itu benar-benar luar biasa. Sekalipun saya tidak bekerja saat ini, tapi pertolongan Allah itu benar-benar sesuatu hal yang tidak pernah saya sangka sebelumnya. Dan saya ternyata masih hidup ya sampai sekarang ya. Iya. Iya. Jadi kayak ada aja sesuatu yang tidak saya duga. Oke. Berarti buat teman-teman Opsi TV, Maryam ini memang keadaannya memang belum bekerja, ya kan? Yang sangat perlu dibantu lah. Jadi untuk pemirsa Opsi TV yang misalkan nih, Maryam nih, kemarin kita juga ngobrol sama Bang Palen kan, karena Bang Palen lagi Umar Palen tahu kan, dia lagi sakit. Nah, Sinchan juga sempat ngobrol sama teman-teman Opsi TV, pemirsa Opsi TV, bila mana ada yang mau membantu, itu boleh nggak misalnya membantu Maryam? Misalnya ada pekerjaan kah atau apa kah? Oh iya, boleh ya? Pekerjaan, kalau misalnya ada lowongan kerja, kabarin ke saya ya. Oke, itu ya. Saya lagi nyari loker soalnya. Nyari loker tapi belum Jadi nanti dapat. Pemirsa Opsi TV. Dapat sih, tapi belum ada panggilan. Oke. Pemirsa Opsi TV nanti saya kasih nomor teleponnya, nanti bisa hubungin Opsi TV ya. Agar bisa kita sama muslim. Ini teman kita ini muslim. Dan saya juga bilangin, orang yang membantu mu'alaf, wah itu pahalanya, wah gitu loh. Dan ini bukan mu'alaf settingan, saya bisa menjamin karena saya juga melihat dan saya menyaksikan waktu kamu bersyahadat di Kubah Mas ya, langsung dengan Bang Zuma ya. Dengan gurunda kita. Iya Februari, pas Isra Mi'raj kemarin. Iya. Oke. Sekarang gini, untuk Maryam nih, jadi belajarnya Maryam selama 4 bulan ya, 4 bulan ya udah ya. Udah 4 bulan ini apa aja yang Maryam belajar keislamannya?
tentang Sekarang, keislaman? sekarang sih masih belajar paling benar-benar dasarnya ya Iqro ya. Udah Iqro berapa? Baru masih Iqro 2, tapi baru banget masuk. Baru Berarti selesai. huruf alif udah hafal dong. Abataza jaha hodaza roza sasya sodra. Udah bisa. Aduh keren banget. Jadi kayak Udah bisa. Udah bisa kan? Udah, kalau mau ngeliat dia surat pendek, lihat di kisah HMC. Nah, dia spesial baca Al-Fatihah di kisah HMC. Wah, silakan lihat kisah HMC. Kalau di sini nggak usah, soalnya udah di kisah HMC, katanya soalnya spesial katanya. Oke. ya belum ada sih podcast yang Belum ada kan? belum ada. Belum ada Yang kamu baca Al-Fatihah, baca belum. Al-Fatihah kan? Baru ini. Itu hanya di kisah HMC. Oke, Mariam nih. Mariam kan Sinchan tahu, udah banyak juga podcastnya yang bilang katanya Mariam itu ibunya masih Kristen, bapaknya masih Kristen. Bapak saya udah nggak ada. Bapaknya udah nggak ada, meninggalnya dalam keadaan Kristen. Iya. Nah terus dia sekarang Mariam di sini benar-benar seorang diri. Ada nggak sih kerinduan sama orang tua? Kerinduan itu udah pasti. Apalagi juga selama beberapa bulan belakangan ini kan orang tua juga tahu kan, maksudnya sudah tidak ada aktivitas, disuruh pulang udah sering, berkali-kali. Tapi mama kamu tahu kamu udah Muslim? Belum. Innalillahi. Itulah yang membuat saya sampai saat ini tuh tertahan sebenarnya. Oke. Ya rasa kerinduan sudah pasti, tapi ketika saya pulang, ya otomatis apa ya? Orang keluarga saya itu kan kalau dibilang sangat Kristen, iya banget. Oh banget. Iya, jadi Makan babi berarti? cuma kaki ini aja yang tidak dimakan, bang, semua dimakan. Kaki beja nggak dimakan? Oh iya. Istilahnya kayak gitu, semua Oh, iya, dimakan, iya, iya. semua kan halal. Siap, siap, siap. Iya. Ya lanjut. Iya, jadi kalau saya pulang otomatis kan pasti saya akan disuruh ke gereja. Disuruh gereja. Dan kalau misalnya kita sebelum makan disuruh karena kan disuruh makan bersama, jadi kita punya ini tuh berdoa, bergiliran gitu. Dan itu kan tidak akan mungkin kan saya memimpin doa dengan versi muslim, itu tidak mungkin. Itu yang pertama. Terus yang kedua, otomatis ketika saya pulang dengan posisi orang tua saya belum tahu kalau saya muslim, semua ini kan harus dilepas. Oh iya. Itu udah pasti. Iya. Nggak boleh. Iya. Apalagi sholat. Mungkin berat ya. Berat. Ini aja pusing, gua aja pusing, apalagi dia ya. Jadi rasa kerinduan. Saya terakhir ketemu dengan orang tua tuh udah lama ya. Saya karena semenjak saya tuh benar-benar meninggalkan rumah itu sejak tahun 2018. Oke. Jadi udah lama pengen ketemu dengan orang tua, tapi ya tertahan karena ya posisi sekarang. Ada nggak sih dimimpiin ketemu mama? Kamu kan lahir dari mama loh, dari perutnya mamanya. Tapi akhirnya kamu bisa berontak memilih Islam dari orang tua, itu berat banget loh. Berat banget, apalagi saya kan anak bungsu ya, jadi kayak bener-bener ini sama orang tua kan, terus harus memilih jalan sendiri tuh berat buat saya sebenarnya. Cuman ya balik lagi. Berapa bersaudara? Oh ya, kamu berapa bersaudara? Saya 5 bersaudara, saya anak bungsu. Dan Bontot. semuanya Kristen. Semua Kristen, keluarga besar Kristen. Semuanya pemakan babi. Semua pemakan babi, semua pemakan anjing. Allahu Akbar. Aku Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Iya. Nah, kamu ada kerinduan nggak sih buat makan-makan yang kayak begini? Emang enak ya? Enak. Astagfirullahaladzim. Ini kita bicara badannya ya. Iya. Oh, Iya. Enak. Keras lah. Hah? Anjing keras dong. Anjing itu udah paling enak dari antara semua. Bukannya kucing lebih enak. Saya belum pernah makan kucing. Astaga, ini orang-orang ya, ini makin stres aja. Ya, aku nggak pernah makan. Ini dua oten begini. Ya, aku nggak pernah makan kalau Oh, kamu nggak Aku mau? juga nggak pernah makan kalau kucing, tapi kayak tikus, kayak kayak Serius? kelelawar pernah. Tikus. Tapi tikus hutan ya, biar sehat, jangan tikus yang ada di selokan. Oh. Itu dulu kamu makan itu semua? Iya, kan saya kan tipes ya. Oh. Iya, jadi itu juga bagian daripada obat, tapi tikus itu enak karena Astagfirullahaladzim. karena daging. Ini gua jadiin thumbnail nih. Aduh, ampun. Oke, udahlah, jangan ngomongin itu. Nanti pada kagak bisa makan kita.
Jadi gini, Mariam, ini seru nih obrolannya nih sama Mariam nih. Kita ngobrol santai aja ya, karena memang di opsi ini kita lebih senang mengorek. Kita mau ngobrol sama mantan-mantan Oten yang dulunya seperti apa gitu loh. Dan sekarang alhamdulillah dilihat dong, lebih cantik dari yang dulunya karena berhijab. Oke, kamu memutuskan hijab. Berat nggak memutuskan hijab dan akhirnya kamu bisa nyaman pakai hijab itu kayak gimana? Berat banget karena itu yang dari dulu bahkan sebelum saya kenal komal-komal ini kan jauh, saya masih usia-usia remaja itu, karena saya juga punya 1-2 lah teman yang muslim. Yang saya tidak suka dari muslim itu karena pakaiannya tertutup. Saya nggak suka pakaian tertutup. Saya suka pakaian ketekan. Oh, dulu kamu yang suka pakai celana segini? Iya. Oh iya. Dan itu yang buat saya jadi muslim kayaknya nggak menarik deh. Karena itu salah satunya itu kayak bahkan sebelum saya masuk di muslim itu juga menjadi challenge buat saya pada waktu itu. Aduh, gimana ya kalau saya harus mau nggak mau pasti suatu saat nanti saya harus tutup pakaian tertutup. Tapi apa ya saya perlahan-lahan untuk jalani dan alhamdulillah ternyata pakaian lebih tertutup itu justru kita lebih dihargain orang. Ya, oh berarti karena kamu merasa akhirnya lebih dihargai, akhirnya kamu nyaman pakai itu ya? Bukan itu juga. Gimana terus? Bukan itu poin yang bukan itu yang menjadi poin terpenting, tapi ya muslim itu memang diharuskan untuk tutup kepala, untuk menutup aurat. Iya. Oh, karena kamu memastikan bahwa orang Islam itu, karena gue sekarang udah Islam, gue harus mengikuti aturan dari Islam, seperti itu. Iya, karena gini, alasan saya meninggalkan saksi Jehovah karena ajarannya nanggung. Walaupun sudah tidak tidak kamu saksi apa ya? Apa? Saya kan dulu dari Protestan ke saksi Jehovah baru ke Muslim. Saya transit di saksi Jehovah. Itu kan bukannya Kristen yang agak-agak gimana gitu? Iya. Iya kan? Makanya dibidat-bidatkan sama Kristen lain. Iya. Karena saksi Jehovah itu kan sudah tidak menuhankan Yesus. Cuman maksudnya gini, alasan saya juga salah satunya untuk menutup kepala karena saya berpikir saya meninggalkan saksi Jehovah karena saya menganggap bahwa ajarannya nanggung. Tidak menuhankan Yesus, tapi masih mengikuti ajaran-ajaran Paulus, masih tidak menjalankan hukum Taurat. Ketika saya di Muslim, saya masih apa bedanya? Ya nggak sih? Iya. Sama aja. Kalau misalnya lebih bagus login lah. Enggak, maksudnya kalau misalnya saya tidak menutup kepala, ya sama aja saya tidak ikuti sepenuhnya. Iya, gitu betul, kan? betul. Iya. Oh. Setengah-setengah gitu maksudnya. Keren. Iya. Yang saya lihat kamu lebih cantik. Semakin bulan saya lihat lebih cantik. Benar. Tiga kali saya ketemu kamu kan. Iya. Pertama di Kuba, kedua di Nasmis Pun, baru ini di ketiga sini. di sini. Iya. Lebih cantik. Oke. Keempat Ataibi. Oh iya di Ataibi, acara-acara. Dengan Kasrini kan. Iya. Oke. Sekarang si Chan ingin nih kamu ajak teman-teman kamu buat para mualaf, coba kamu ajak gimana kamu kasih motivasi supaya kuat seperti kamu, walaupun kamu belum dapat pekerjaan, tapi kamu bilang tadi saya masih bisa hidup loh, masih sehat segala macam, dan kamu juga bisa kasih masukan buat ya oten-oten yang masih saksi nopo yang apa Kristen yang belum pada itu lah, supaya ikut login sama kita. Oke. Coba silakan. Kayaknya buat apa ya? Buat yang pertama dulu ya. Oke, yang pertama. Silakan ini kameranya. Apa ya? Kekuatan doa itu ya, benar-benar itu sangat mujarab. Itu saya sampai nggak bisa sampai nggak bisa saya uraikan satu persatu pertolongan Allah. Jadi karena keyakinan saya bahwa yang saya sembah saat ini adalah Allah yang benar. Jadi tidak mungkin ketika saya sudah menyembah Allah yang benar, tidak mungkin Allah itu tidak melihat saya. Dan saya yakin Allah itu adalah Allah yang pengasih, tidak akan mungkin membiarkan saya, tidak mungkin membiarkan umatnya itu ya terlantar begitu. Saya itu nggak mungkin. Yakin ya? Yakin, itu udah menjadi keyakinan saya 100%. Oke, untuk para oten nih. Oke, buat teman-teman oten yang mungkin posisinya saat ini masih bimbang, mungkin sama sudah tidak menuhankan Yesus, tapi masih ada keraguan atau mungkin masih ada ketakutan untuk
mengambil langkah untuk mu'alaf, ya saya pernah ada di posisi kalian, ya apa yang kalian rasakan, saya pernah alami itu. Yang saya lakukan pada waktu Ya, terus? ya, yang saya lakukan pada waktu itu adalah saya mau membuka diri. Pada poinnya sih kita mau membuka diri untuk kita diskusi dengan orang yang tepat, mungkin dengan orang-orang yang paham kristologi, ya teman-teman muslim yang apologet. Cobalah diskusi, dan diskusinya sebisa mungkin ya kita kan juga punya akal ya pasti ya. Jadi kita sudah bisa tahu mana yang harus kita jalankan, mana yang mungkin ya kita bisa memilah dan memilih gitu. Seperti itu. Oke, sekarang untuk mama nih, satu ucapan untuk mama apa? Wah, buat khususnya buat mama saya, mungkin kalau suatu saat nanti saya nggak tahu ya konten ini akan sampai di mana, siapa aja bakal nonton. Kalau sampai di keluarga saya terutama mama saya melihat, ya inilah jalan yang harus saya tempuh. Ya benar tidaknya sesuatu yang saya jalankan hari ini hanya Allah yang tahu. Tapi semoga bisa dimengerti dan semoga bisa diterima, karena saya tidak bisa lagi mengikuti menjalankan sebuah ajaran yang saya sudah tidak imani. Itu sudah mustahil, dan ini sudah menjadi pilihan hidup saya, dan saya tidak akan bisa lagi untuk kembali ke kekristenan. Kenapa saya katakan tidak bisa lagi kembali ke kekristenan? Karena saya tidak bisa dipaksa untuk meyakini sesuatu yang sudah tidak bisa saya yakini. Itu poinnya. Oke, baiklah. Mariam, terima kasih banyak. Sama-sama. Thank you banyak. Sica doain biar Mariam bisa istiqomah, makin sukses, cepat dapat pekerjaan, dapat jodoh, Amin. sesama muslim juga intinya. Baiklah pemirsa Visi TV, jadi HMC, terima kasih telah ngobrol bersama kita di Ngonten, ngobrol bersama Oten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mantan Oten. Oh, Mantap. Iya. Aduh, masih Oten. Oke, kita ulang. Oke, pemirsa Visi TV dan Jadid HMC, terima kasih telah gabung sama kita. Terus subscribe, like, share, dan komen. Jangan lupa. Di program kita, saksikan terus program kita Ngonten, ngobrol bersama mantan Oten. Mantan Oten. Terima kasih. Next, Wabillahi taufiq. mantan Oten berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman sudah saksikan ya. Kemarin saya sudah sempat tampilkan juga, tapi itu video yang lain. Ini saya ngobrol hal yang berbeda ya. Hal yang belum pernah ditanyakan oleh orang lain. Jadi kita tanyakan lagi. Dan mungkin teman-teman juga bertanda tanya. Gitu. Ini kenapa yang ngomong Bang Sincan, bukan saya. Ya, bukan saya. Jadi ada beberapa hal sekaligus saya umumkan saja. Supaya kalian tahu ya. Jadi video tersebut, itu sebenarnya sudah sempat kita tampilkan di channel yang lain. Yaitu Kisah HMC, di mana channel Kisah HMC itu kemarin rencananya kita pakai sebagai channel podcast kita, channel kita ngobrol dengan mualaf, ngobrol dengan para apologet, ngobrol dengan kisah-kisah teman-teman yang berhasil hijrah dari hidup lamanya. Tetapi entah kenapa YouTube tidak memperbolehkan channel tersebut untuk monetisasi. Malah saya dapat pelanggaran ya. Dan saya sedang mengajukan banding, tetapi saya cukup pesimis banding saya diterima. Dan supaya nggak mengulur waktu, saya putuskan channel Kisah HMC nggak akan kita pakai. Karena ini sudah molor 2 minggu dari jadwal seharusnya. Sudah molor terlalu lama, karena beberapa hal ya. Karena ada beberapa kendala, termasuk editor saya ternyata bertingkah, terus peralatan yang dia rekomendasikan untuk dibeli, ternyata nggak bisa dipakai ya. Ternyata kamera yang saya beli itu direkomendasikan karena yang jual temannya. Saya nggak tahu apakah dia dapat komisi atau tidak. Tetapi setelah kita beli ternyata kurang maksimal dan agak merepotkan untuk dipakai. Sehingga kita putuskan kita bongkar lagi semua. Dan kita berencana mengubah formatnya. Sehingga kalau teman-teman lihat tadi itu Bang Sincan itu yang akan menjadi host tetap. Akan menjadi host tetap di channel yang akan kita bangun khusus untuk interview mualaf, interview kisah-kisah hijrah teman-teman, dan para pendebat Islam tentunya ya. Jadi kita sedang susun program kita akan buat program-program menarik tentunya, yang tentu saja akan berbeda dengan channel-channel lainnya, ya karena kita nggak mau sama, ya apa gunanya kalau isi kontennya sama.
cuman ulang-ulang. Kita nggak mau, kita akan bahas sesuatu yang berbeda. Ya, jadi mohon dukungannya. Dan channel yang akan kita pakai itu adalah HMC News yang akan kita ganti namanya setelah kalau diterima Monet. Insya Allah kalau diterima Monet akan kita ganti namanya. Dan bagi teman-teman yang masih penasaran tentang Maryam, bagaimana kisahnya, kalian bisa tonton juga. Ya, jangan lupa di subscribe. Nama channelnya HMC News dan aktifkan lonceng. Ya, aktifkan lonceng. HMC News. Dan masih susah dicari channelnya. Ya, ini sisi lain dari Mualaf Maryam. Ini belum ada di channel manapun. Ini saya interview sendiri kalau yang ini. Ini saya interview sendiri, sedangkan yang tadi saya tampilkan kan yang Bang Sinchan interview. Dan bagi teman-teman yang masih susah mencari channel ini, karena memang masih kecil, belum direkomendasikan sama YouTube, kalian ketik saja HMC News, dan akan keluar Jadid HMC. Channel yang kalian tonton sekarang. Akan keluar Jadid HMC, kalian lihat di komunitas, kalian klik komunitas, atau kalian geser ke samping, kalian akan menemukan postingan saya tentang HMC News. Ini HMC News. Ya, tinggal diklik, ya, terus kalian subscribe. Ya, terus akan muncul seperti ini, kalian subscribe. Oke, jangan lupa juga didukung Sri Kandi Muslim Menampol. Ini channel Unirifa Reaksi. Unirifa meluruskan fitnah Oten. Ini khusus, ya ini khusus. Jangan lupa juga didukung, di subscribe. Oke, jadi itulah yang bisa saya beritahukan. Kita punya beberapa kendala, tapi saya yakin. Ya, saya yakin namanya perjuangan pasti akan ada hambatan, tetapi hambatan itu tidak menjadikan kita lemah, menjadikan kita lupa untuk apa kita berjuang. Karena memang tujuan kita itu adalah membentengi iman saudara-saudara kita, maka kita akan terus maju. Ya, kita akan terus maju walaupun kita harus buat dari nol. Karena sama, Jadid HMC ini pun saya buat dari nol. Saat channel HMC disita, ya disita karena tuduhan, karena fitnahan dari Polikarpus. Dan mereka berpikir bahwa dengan memfitnah saya, menggunakan uang mereka, menggunakan kekuasaan mereka, maka saya bisa dibungkam. Maka channel saya akan berhenti membongkar kebusukan mereka. Tetapi Allah ganti. Ya, Allah gantikan dengan channel yang tidak kalah luar biasa. Dalam waktu sekejap, Jadid HMC ini jadi channel besar ya. Bahkan tidak kurang, hanya butuh 6 bulan sebelum 100.000, bayangkan. 100.000 subscriber dalam 6 bulan. Satu pencapaian yang luar biasa, padahal nggak pakai video short. Video besar semua, video panjang semua. Pencapaian yang tentu saja luar biasa. Dan saya yakin itu dari Allah, bukan karena saya. Ya, bukan karena saya, tapi karena memang Allah yang memberikan tanggung jawab kepada saya untuk terus meluruskan, berjuang melawan fitnahan Polikarpus yang makin hari makin gawat ini. Kita bisa lihat di 2024 ini, fitnahan yang dibuat oleh Polikarpus itu makin agresif. Makin agresif. Untuk itu kita harus merapatkan barisan. Itulah kenapa saya terus meminta kepada teman-teman untuk tidak stay di satu tempat, tapi bisa melebarkan jalur perjuangannya. Unirifa saya dorong untuk bisa reaksi. Begitu juga dengan Ustadz Wafi, saya minta tolong. Karena secara keilmuan, bagaimana menjawab syubhat-syubhat kepada Islam, fitnahan kepada Islam, itu Ustadz Wafi jago. Dia hafal kitab-kitab. Itulah saya dorong, tetapi Ustadz Wafi memang lagi ada kesibukan, tetapi beliau berjanji akan memaksimalkan. Jadi memang kita akan melakukan konsolidasi supaya lebih maksimal dalam berjuang. Begitu juga kita mendapatkan tambahan orang-orang baru, para pejuang-pejuang baru, di mana kita yakin di 2024 ini kita akan berhasil. Kita akan berhasil meluruskan fitnahan mereka, melawan fitnahan mereka, dan makin banyak saudara-saudara kita akan terbentengi. Begitu juga dengan orang-orang yang menemukan hidayah. Saya yakin. Dan kita sudah mulai ya. Kita akan mulai untuk mendata ulang mualaf-mualaf yang kita jumpai di medsos. Jadi bukan hanya di medsos, tapi kita minta untuk bisa langsung ketemu. Dan ini kita mulai dari Jakarta. Jadi dari Jakarta kita akan mulai mendatangi mualaf-mualaf yang pernah bersyahadat secara online untuk kita cek bagaimana perkembangannya, bagaimana kondisinya, bagaimana keimanannya. Karena kita tahu, biasanya yang baru mualaf itu cukup rentan. Cukup rentan untuk kembali kepada imannya yang lama. Jadi kita akan jaga ini. Ya, semaksimal mungkin, seberapa kita sanggup. Dan kita mulai dari Jakarta, dan insya Allah itu akan kita lebarkan ke kota-kota lainnya, dengan bantuan teman-teman tentunya. Karena nggak mungkin,
Ini bisa kita lakukan kalau sendirian. Dengan bantuan kalian lah kita bisa melakukannya. Dan saya yakin atas izin Allah semua bisa tercapai. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Dan sekali lagi ya, kita terima kasih dengan Polycardus. Berkat fitnahan-fitnahan mereka makin banyak orang-orang yang belajar Islam. Makin banyak orang yang penasaran. Sama seperti kejadian WTC. Bagaimana umat muslim difitnah, bagaimana umat muslim dilecehkan, dihina sedemikian rupa oleh orang-orang kafir. Tapi apa yang terjadi? Orang penasaran. Rakyat Amerika penasaran, apa betul ajaran Islam seperti itu? Apakah benar ajaran Islam mengajarkan mereka untuk ngebom dan sebagainya? Begitu mereka lihat tetangganya yang muslim, begitu baik, kelakuannya begitu luar biasa. Akhirnya mereka putuskan mualaf. Ya teman-teman. Begitu juga dengan fitnahan-fitnahan yang dibuat oleh Polycardus di luar sana. Kita lihat, bahkan ada orang memutuskan mualaf setelah menonton Christian Prince punya fitnahan. Bukan CP Indonesia ya, bukan CPKW, tapi CP asli yang di luar. Berkat menonton fitnahan CP kepada Islam, orang ini penasaran dan akhirnya mendapatkan hidayah. Luar biasa sekali kan? Jadi kita nggak tahu dari mana hidayah itu datang. Bahkan dengan fitnahan pun, itu bisa membuat orang mendapatkan hidayah. Lucu kan? Itulah cara Allah yang begitu luar biasa. Sedangkan yang bisa kita lakukan, ya kita berjuang dengan perjuangan kita saja. Kita diberikan talenta apa? Ada orang diberikan talenta edit. Berjuang dengan video-video edit yang dia buat. Ada orang jago, punya lingkungan luas. Ya, jago nge-share, punya pergaulan yang luas. Ya, dia bantu sebarkan video-video yang berhubungan dengan Islam. Yang berhubungan dengan dakwah Islam. Begitu juga dengan mungkin yang cuma bisa berjuang lewat tenaga. Ya, lewat tenaga. Kita bantu saudara-saudara kita yang kekurangan. Kita bantu kasih tahu tentang Islam. Ada juga yang berjuang lewat medsos seperti yang saya lakukan. Allah percayakan channel, percayakan konten untuk saya buat untuk membentengi saudara-saudara kita. Maka kita maksimalkan. Jadi setiap orang pasti diberikan talenta masing-masing ya. Itu aja sih. Karena setiap dari kita itu diberikan bakat talenta masing-masing, diberikan kelebihan masing-masing, dan itu akan diminta pertanggungjawabannya nanti. Allah akan minta apa yang sudah Anda lakukan dengan jabatan yang Anda berikan, dengan kekuasaan yang Anda miliki, dengan uang yang Anda miliki, dengan tubuh yang Anda miliki. Itu akan diminta pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Untuk itu, maksimalkan. Gunakan semua yang Allah berikan demi kemuliaan Allah. Lillahi ta'ala. Semua demi Allah. Kita bersedekah, kita berjihad, ya. Kita meluruskan fitnah, semua demi Allah. Bukan demi kita. Bukan demi ketenaran diri kita, apalagi untuk menyombongkan diri kita. Kita ini siapa? Nggak ada apa-apanya. Hari ini Allah mau cabut, Allah angkat, hilang kita semua teman-teman. Ada orang sebegitu kayanya, sebegitu kekuasaannya powerful. Begitu Allah balikan, nggak ada apa-apanya. Hilang sekejap teman-teman. Dan sudah banyak sekali contohnya. Jadi nggak perlu kita sombongkan apa yang kita miliki. Semua titipan. Ya, semua titipan dan gunakanlah titipan tersebut semaksimal mungkin. Hanya untuk kemuliaan Allah. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan sudah mau menyisihkan waktunya untuk menonton video-video kita, mendukung dan membantu share konten-konten yang kita buat. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Now, you might find that funny, but I'm happy that he led me to Islam because now I'm a Muslim and I know how to properly worship God. So let's start off by saying that I first encountered this guy
about 15 years ago on a program called Pal Talk. And he's pretty much the same as he is now to his back then. The format was a little bit different, and I think he's like trying to be, he's changed about 2%, let's just say, okay? Because he wants to keep a conversation going longer than 30 seconds for some of the YouTube videos he makes. Back then, if you kind of went along with him and would listen to what he was saying, and he would give you a little more time, you know what I mean? And like, if you basically you're unknowledgeable, ignorant, and new to Islam, this guy would have a discussion with you, right? And back then, Pal Talk, everyone could be anonymous. Some people went up on camera, but the majority didn't. So it wasn't weird that he was anonymous then. But it's super weird that he's anonymous now. And there might be reasons like, okay, maybe he grew up in a Muslim country, he was from Muslim parents, so he's like some kind of apostate or something like that. But anyhow, he might have his reasons, but he doesn't have his reasons for being an a-hole, right? And one of the most important things in Islam, and just generally in humanity, is being nice to people. And I know there's something called unapologetic Christianity or unapologetics or whatever the hell, right? But that's one thing, right? To not apologize for truth. But it's another thing how you treat people. In Islam, I think it was Al-Bani who said, the person's character is as important as the person's salah, maybe more so. Because if someone, you know, prays perfect, whatever, gets all of his deeds, does all the 5 pillars, but he goes out and he mistreats someone, you know, like that can be bad dawah right there. Someone sees you mistreat someone for no reason, or you know, just some kind of selfish person, you know what I mean, and don't do any self work on it. It's not good. You shouldn't be in the field of trying to tear down others. And the thing about also, I believe strongly about dawah is you got to represent your own religion as well if you're combating someone else's, you know what I mean? I know he probably won't say he's trying to give dawah for the Christians. I don't know really what he says, but I know he says he's a Christian, he's a Trinity, and everyone thinks he's doing work because he's like some warrior against Islam or something like that. But he's not representing you guys very well at all. Like, at all. He straight up led me to Islam. Because I would watch him debate, and then I'd watch proper... And I'm not taking away... Christian Prince can speak Arabic. He has a vast knowledge of hadith, but there's some issues, and I'm going to get to that in a few minutes here. But the way he treats people is not doing you guys any good, okay? There's a guy, I think I watched Shabir versus Jacoby, I think his name is. And that Christian was well versed or whatever, and they treated each other, you know, respectfully like humans. This is what part of the reason, other than maybe he's afraid for his life or something, but is he's just not a nice person, right? So he can't do dawah like Othman in person, because, you know, he's not going to get away with the way he treats people. I'm not saying people should hurt him, but what I'm saying is he's that much of a jerk. It's just inevitably going to happen because he doesn't have a good character. Straight up, that's what it is. And at that time, like the Christians who were debating the Muslims, they were like hardcore, I don't know, like white nationalists basically, and him, the one ethnic guy in there, not doing a job. Nowadays it's more of a mixture. You can find some good Christians, some selfish ones, some ones that are pretty just fresh and they're just trying to get YouTube hits and stuff. There's that one kind of annoying kid, Logic. The kid's, come on, man. You're super annoying and you're becoming kind of like a Christian Prince or Sam Simone. You could do better. I see you have some potential if you change things a little bit. And like I said, there's one thing to be unapologetic.
you almost have it, but you're not there yet. You're just not. I'm sorry. You could be one of the best for the Christians, but you're not. You're not there. So yeah, I would say Jacoby's probably, I'm sorry I'm mispronouncing his name, is probably the best you guys have, except he's old, right? There's not like a young blood in there. Sam Simone's another jerk. Like, he's just a straight up jerk, and he does show his face. But again, like, why would I want to become a Christian watching Sam Shimon? Seriously. When you're calling people names, that's not Christ-like, as the Christians would say, right? It's just being a bully. It's being a narcissist, selfish. I'm not saying you're a narcissistic disorder, but there's traits. I see traits in there for sure, brother. So I wanted to say, I read this guy Christian Prince's book last night, and there's definitely a lot of BS in it. Like, if you throw 90% BS, people still read the 10% exaggerations, fabrications, or weak stuff. They're gonna believe everything, right? Especially ignorant people. This is why Christian Prince on Pal Talk, and to this day he goes and he tries to debate the bigger Dawa YouTubers or whatever, right? But they know him. This guy's been around forever, being a jerk to everyone. This is why they're not debating you. They're not scared of you. They just know your character. If you came in with good character, and now this is the mistake Christian Prince made, and he wants to. You can tell he kind of wants to. I'm not saying he couldn't win a debate. I'm not saying if you win a debate, your religion's right. Because people are debating or just debating, right? That's why it's not really dawah sometimes when it's just a debate. It should be more of a conversation and teaching, right? If you show however many contradictions in the Bible, that sometimes just piss off Christians more. I know sometimes you have to establish this is the work of God, and that's fair to do that for that sake. But you should definitely be teaching your religion more, right? And why your religion is the truth, versus just trashing someone else's or calling them names and trying to look cool, get attention, be a narcissist, right? Christian Prince is a narcissist. I can safely say that. It's obvious. This is obvious. As like Donald Trump was a narcissist, and I'm more on the conservative side. It's just, I mean, I work in the field of psychology too. It's just, it's apparent. It's simple as that, right? And you can even see when he starts sometimes, because when he used to make his debates or his videos, he tries to drag you along a little bit. But if you watch, most of his conversations are short, because the other person will get frustrated, or he'll call them names, and no one's going to debate you, man. Even Sam Shimon, that guy's a schmuck. Remember him driving home after battling Othman, and they dropped some freaking fake hadith. So David Wood too, man, another guy who's not of good character. You guys need some better peeps out there. I don't care if you're unapologetic. Tell the truth. No one cares. You know, you bring up a controversial hadith like the age of Aisha. If you want to come un-Christ-like, it shows you're a hypocrite, right? You want to come represent your religion, but you're going to come basically as a deceiver, a narcissist, or just trying too hard, like God logic. I have a little bit of, you have a little bit of room for movement, man, but y'all need some people with good character who know how to stay calm and regulate their emotions. And, you know, I don't know, it's still not really the truth, but at least you'll be people of good character that aren't upon the truth yet. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.